Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah teman-teman, kita akan membicarakan tentang ciri-ciri meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yang pastinya berlawanan dengan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri meninggal husnul khatimah. Husnul artinya baik, su'ul artinya tidak baik. Kita pasti berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ciri-cirinya yaitu orang-orang di sekitar kita tidak ridho dengan kita. Karena ketika kita meninggal dunia, yang orang ingat adalah kebiasaan kita. Kalau dominannya kebaikan isi hari-hari kita, otomatis orang akan suka kepada kita. Kalau pekerjaan hari-hari kita hanya merepotkan mungkin orang lain, membuat huru hara di masyarakat, ini pasti yang akan diingat orang ketika kita meninggal dunia. Imam Ghazali mengatakan mautun nasi fi 'adatihim. Manusia itu meninggal kebanyakannya, meskipun tidak pasti, sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau sukanya mungkin mabuk-mabuk dan dikenal dia di kampung sebagai seorang pemabuk, itulah yang akan dikenang orang ketika kita meninggal dunia. Tetapi ketika kita banyak membawa maslahat kebaikan di masyarakat, misalkan mengisi majelis taklim, suka sedekah, ya, menyambangi orang sakit, itu dilihat orang dan akan dikenang oleh orang lain ketika kita meninggal dunia. Jadi berbuat baiklah semampu yang bisa kita lakukan, dan bukan mengharap pujian manusia, tapi hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terhindar daripada meninggal su'ul khatimah. Baiklah, kemudian ciri-cirinya, ya. Oleh karena orang banyak yang tidak suka kepada kita, ciri-cirinya sedikit sekali orang yang melayat ketika kita meninggal dunia atau takziah ke keluarga yang meninggal, itu sedikit, tidak terlalu banyak gitu. Bahkan yang datang hanya orang-orang luar gitu, atau mungkin hanya pihak keluarga yang jauh yang datang untuk mengisi, untuk melihat itu mayit gitu. Kemudian ciri-cirinya adalah ketika mayat itu dimandikan, entah kenapa kapur barusnya itu sangat-sangat tercium. Jadi ini bukan masalah kadar banyak atau sedikitnya ya teman-teman, tetapi orang yang, mohon maaf, dikatakan meninggal kurang bagus itu adalah ketika dia dimandikan, kapur barusnya itu sangat tercium dan menyengat, ya. Tidak nyaman lah didengar, tidak nyaman dicium. Kemudian kondisi selanjutnya adalah kalau orang itu sensitif dengan yang berbau mistis, ya, atau apalah gitu, atau mungkin juga kepada orang yang lemah buluan, biasanya sakit kepalanya, entah kenapa berat sekali kepala gitu. Ya, kemudian nanti akan merasakan merinding ketika berada di rumah si mayit. Dan ini merupakan salah satu ciri, ya, kalau memang misalkan orang tadi meninggal dalam keadaan membawa ilmu atau kajian yang belum dibuang di tubuhnya. Seperti video yang saya sampaikan, ada bahasan tentang itu khusus. Nah, itu entah kenapa merinding, ya, sehari 2 hari setelah beliau meninggal, entah kenapa seperti hawa atmosfer di rumah kita itu auranya seperti mengerikan, ya, ada yang ditakut, membuat kita itu seperti, ya, deg-degan gitu, ya. Itu ciri-ciri orang tersebut meninggal kurang bagus. Mudah-mudahan Allah peliharakan iman kita sampai akhir hayat kita. Allah pelihara kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai, dari perbuatan maksiat, ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.